RBA saat ini adalah sertifikat PIRT-nya itu keluar duluan Bapak Ibu, tapi bentuknya itu sebagai sertifikasi pemenuhan komitmen. Artinya dalam kurun waktu 3 bulan maksimal 6 bulan dari surat tersebut keluar, maka Bapak Ibu harus tetap menjalankan serangkaian proses seperti daftar PKP nih ke Dinkes gitu ya. Jadi tetap kita harus ke Dinkes untuk daftar pelatihan keamanan pangan. Tetap nanti orang Dinkes juga akan lakukan survei ke tempat produksi Bapak Ibu gitu ya, tapi sertifikatnya ini akan keluar duluan dan nomor yang tercantum di situ itu bisa langsung Bapak Ibu gunakan dalam mencetak dicetak di dalam label kemasan Bapak Ibu ya. Dasar hukumnya adalah ini undang-undang sama peraturan BPOM. Ketentuan terkait, nah ini kita mulai bahas mengenai produk apa saja yang bisa diurus PIRT-nya. Industri rumah tangga pangan yang selanjutnya kita kenal dengan IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal. Ingat ya Bu ya, di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. Jadi ketika Bapak Ibu sudah memiliki tempat produksi sendiri, itu jangan kaget bahwa tidak lagi bisa PIRT. Ya, jadi memang persyaratan PIRT di sini rumah produksinya memang ada di dalam tempat tinggal. Terus sarana-sarana yang tidak termasuk IRTP ini seperti ini. Jadi dia sudah memiliki bangunan yang terpisah, terus kemudian mungkin saja bisa beroperasi di mal ataupun di kawasan industri dan sejenisnya, dan menggunakan peralatan yang otomatis. Nah ini sudah tidak lagi bisa PIRT meskipun produknya resiko rendah. Ya. Terus kemudian pangan yang bisa didaftarkan apa saja adalah pangan yang sesuai dengan kelompok jenis pangan dalam peraturan BPOM nomor 22, pangan olahan kering, masa simpan lebih dari 7 hari di suhu ruang. Ini perhatikan ya. Jadi nanti ketika kita masukin data-data umur simpan di dalam pengurusan PIRT kita di USS, jangan sekali-sekali ngeklik disimpan di pendingin dan disimpan di freezer. Sudah otomatis akan tertolak. Jadi memang kalau PIRT ini khusus untuk pangan olahan kering yang masa simpan lebih dari 7 hari di suhu ruang. Gimana kalau masa simpannya kurang dari 7 hari? Maka untuk produk tersebut tidak wajib memiliki izin edar PIRT, melainkan beda lagi dikategorikan sebagai pangan siap saji atau sertifikatnya namanya sertifikat laik sehat. Ya. Terus kemudian merupakan pangan yang diproduksi dalam negeri, bukan impor, dan tidak boleh mencantumkan klaim. Nanti saya akan bahas sedikit terkait label, bahwa tidak boleh suatu bahan pangan olahan itu kita mencantumkan klaim. Misalnya, meskipun kita tahu dia sehat, tapi kita tidak boleh mencantumkan klaim dapat menyehatkan, terus kemudian menormalkan kadar kolesterol dan lain-lain. Meskipun pada kenyataannya memang memiliki fungsi seperti itu ya. Jadi kalau pangan-pangan berklaim itu dikategorikan, terutama pangan yang berklaim hubungannya dengan kesehatan ya, itu biasanya dikaitkan sebagai industri obat, maksudnya itu obat tradisional gitu. Tapi kalaupun misalnya kita mau menggunakan klaimnya itu terhadap klaim gizi, tapi untuk klaim gizi ini tidak bisa PIRT, melainkan harus BPOM. Klaim gizi kayak apa? Contohnya kayak mengandung vitamin C lebih tinggi dari 3 butir jeruk misalnya, gitu ya. Nanti itu harus dilengkapi dengan analisa lab juga tentunya. Nah, ini adalah 15 kode jenis pangan dan contoh-contoh produk PIRT dalam peraturan BPOM nomor 22 tahun 2018. Ini dilihat lagi nih, produk Bapak Ibu ada nggak nih di sini ya? Produk olahan daging kering seperti abon sapi, dendeng gitu ya, abon ayam, abon ikan tuh masuk tuh di situ tuh ya. Hasil olahan ikan kering seperti keripik ikan,
ikan asin kering, abon ayam gitu ya. Terus hasil olahan sayur kayak keripik bayam, keripik jamur, hasil olahan kelapa kayak serundeng, snack gitu ya, minyak zaitun, minyak lemak, minyak salad, selai, jelly itu masuk juga PIRT. Sirup masuk PIRT, kopi dan teh seperti kopi bubuk, serbuk teh itu masuk PIRT, bumbu, rempah, minuman serbuk, hasil olahan buah dan hasil olahan biji-bijian atau kacang-kacangan dan umbi. Bagaimana ketika misalnya minuman? Minuman itu kalau dia bentuknya serbuk memang PIRT, tapi kalau dia bentuknya itu minuman yang ready to drink, siap minum, itu tidak bisa lagi PIRT. Kalau dulu minuman yang wajib BPOM adalah minuman olahan susu, tapi sekarang tidak hanya olahan susu, tapi minuman yang siap minum itu semuanya harus BPOM meskipun tidak mengandung susu ya. Jadi kayak sari buah, terus kemudian minuman herbal itu harus BPOM izin edarnya. Pangan yang tidak diizinkan memperoleh SPPIRT. Nih, pangan olahan tertentu yang diperuntukkan bagi konsumen kelompok tertentu yang rentan terhadap penyakit. Contohnya siapa? Manula. Kita bikin misalnya biskuit khusus untuk manula. Kayak gitu itu nggak boleh. Meskipun misalnya biskuit dikhususkan untuk manula itu nggak boleh. Kita bikin biskuit untuk bayi itu juga nggak boleh karena bayi di sini termasuk konsumen tertentu di mana dia itu rentan gitu ya. Itu harus BPOM kalau memang kita pangannya ini peruntukan untuk konsumen tertentu. Pangan yang disterilisasi secara komersial itu contohnya kayak corned beef gitu ya, makanan kaleng itu kan disterilisasi komersial, itu dia nggak boleh. Gudeg, jamur, kikil gitu ya, dia pangan siap saji kemudian dikemas di dalam kaleng kemudian disterilisasi, itu tidak boleh. Pangan yang diproses dengan pasteurisasi ini contohnya minuman susu, terus sudah gitu sari kedelai, yang sari-sari buah gitu yang melalui proses pasteurisasi itu juga tidak boleh. Terus kemudian adalah pangan yang disimpan di dalam freezer ya, penyimpanan beku itu juga nggak boleh meskipun itu dia produknya itu seperti donat ya, donat tapi kita simpan dia di dalam freezer sehingga dia kita jual frozen kemudian nanti konsumennya tinggal menggoreng. Nah itu kategorinya meskipun dia olahan terigu donat itu tidak bisa lagi PIRT karena yang kita lihat itu dia disimpan di mana? Disimpan di freezer, berarti masuknya frozen food gitu ya. Cilok meskipun dia bahan dasarnya cuma tepung tapioka, nggak ada dagingnya, nggak ada apa-apa, cuma pure cilok doang yang dibulet-bulet gitu. Nah itu dia nggak bisa PIRT gitu ya karena ciloknya itu misalnya frozen kayak gitu ya. Pangan-pangan beresiko tinggi ini seperti nugget, bakso, sosis gitu ya, minuman itu dia nggak bisa PIRT. Jadi untuk Bapak Ibu yang ikut partisipasi pada acara pagi ini, lihatlah kembali produk Bapak Ibu. Kalau misalnya ada di dalam kategori yang tidak bisa PIRT, maka ikut hanya di sesi untuk pembuatan NIB saja. Gitu ya, untuk proses izin edarnya dia nanti harus BPOM. Hal lain yang harus diperhatikan di sini adalah kemasan. Jenis kemasannya itu bisa gelas, bisa plastik, bisa kaleng gitu ya. Nah, kemasan-kemasan ini juga memberikan efek terhadap umur simpan. Nah, untuk produk-produk seperti kemasan gelas itu tidak digunakan untuk pangan yang disterilisasi komersial gitu ya. Ini hanya memberikan informasi saja bahwa produk yang bisa PIRT itu biasanya dikemas di dalam plastik atau aluminium foil ya, kombinasi plastik itu bisa, atau pouch plastik itu. Nah, bentuknya nanti adalah standar pemenuhan komitmen produksi pangan olahan industri rumah tangga. Nah, untuk perizinannya ini tingkat resikonya menengah rendah. Jadi nanti ketika bikin NIB, ketika kita masukin KBLI-nya, itu udah bisa langsung validasi resiko. Nah, untuk yang PIRT ini biasanya validasi resikonya itu menengah rendah.
Kalau untuk produk yang harus BPOM dia biasanya menengah tinggi. Oke. Ini adalah persyaratan umumnya. Ini bisa dibaca ya, Bu, Pak. Kita langsung ke sesi praktek aja ya. Jadi ini adalah pengawasan perizinan. Dalam waktu 3 bulan sejak SPP IRT diterbitkan, itu Bapak Ibu harus tetap melakukan pelaporan ke pihak Dinkes dengan membawa SPP IRT yang sudah kita print. Untuk apa? Untuk satu, mengikuti penyuluhan keamanan pangan. Mengerjakan post-test pada saat penyuluhan ini dengan post-test nilainya itu minimal 60 untuk bisa dinyatakan lulus, ya. Terus kemudian memenuhi persyaratan cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga. Gitu. Terus terakhir adalah memenuhi ketentuan label. Untuk yang difasilitasi oleh RB untuk program sertifikasi halal saat ini, nanti kami akan berikan training mengenai CPPB IRT ini ya, sama tentang pelabelan. Lebih detail nanti kita akan bahas di dalam sesi pelatihan berikutnya. Ini adalah materi utama dan pendukung dalam penyuluhan keamanan pangan. Ini biasanya diberikan oleh Dinkes terkait, gitu ya. Kalau di Bogor sih biasanya harus memenuhi kuota minimal 20 orang dulu kalau nggak salah. Jadi nggak apa-apa ketika Bapak Ibu SPP IRT-nya sudah keluar, laporkan saja ke Dinkes untuk bisa didaftarkan. Jadi ketika misalnya slotnya sudah ada, nama Bapak Ibu nanti tinggal dipanggil. Pelatihannya bisa online, bisa offline. Kalau pada saat pandemi kemarin sih offline pelatihannya. Ini adalah formulir pemeriksaan untuk sarana IRTP ya. Tidak serumit BPOM. Kalau BPOM ini itemnya di sini ada 166. Kalau di sini cuman 16 poin aja. Nanti kita tinggal lihat di sini. Ini lebih kepada kebersihan aja sih yang penting ya. Kalau untuk industri rumah tangga kayak gini nih ya contohnya. Lokasi dan lingkungan IRTP kotor dan berdebu. Nah, ini nanti kalau misalnya dia kotor, maka dia akan menjadi temuan gitu ya. Terus dindingnya sukar dibersihkan. Jadi intinya sih kalau untuk IRTP ini, industri rumah tangga pangan, kalau dari segi sarana, dia sih yang penting bersih. Terus kemudian segala sesuatunya itu untuk penyimpanan bahan baku itu diberi label. Terus kemudian ada pemisahan penyimpanan terkait bahan baku sama bahan pembersih untuk mencegah kontaminasi silang. Terus kemudian penyimpanan bahan baku harus terpisah dengan produk jadi untuk mencegah kontaminasi silang, dan adanya pencatatan terkait hal-hal kritis dalam proses pengolahan. Itu saja sudah cukup biasanya kalau untuk IRT. Nah, kita lihat untuk pelabelan. Nah, label di sini penting pada saat pengurusan PIRT itu nanti di halaman terakhir itu kita harus checklist items yang dicantumkan pada label kita gitu ya. Kalau seandainya label Bapak Ibu saat ini masih belum lengkap, itu nggak apa-apa dicentang dulu, tapi nanti harus dilengkapi gitu ya. Jadi pada saat dalam kurun waktu 3 bulan pelaporan ke Dinkes, itu labelnya harus diperbaiki dulu gitu ya. Yang pertama yang harus dicantumkan pada label ini adalah nama produk. Ini nama produknya sirup Markisa, nama dagangnya Elvira ya. Jadi merek, nama dagang ini merek. Terus kemudian ketika misalnya kita memberikan gambar di sini yang tidak ada di dalam produknya, kayak misalnya ini kan adalah sirup yang sudah dicampurkan dengan air, terus kemudian sudah siap minum, ada jeruk nipisnya di sini. Nah ini kan sebenarnya di dalam produk sirupnya itu kan nggak ada nih. Nah ini makanya ketika mencantumkan gambar ini, tuliskan di sini adalah saran penyajian.
ya. Bapak Ibu sering lihat kemasan mie instan. Di dalam kemasan mie instan itu labelnya ada telur mata sapi yang direbus dipotong dua, terus ada irisan-irisan daging dan lain-lain. Itu kan sebenarnya dia nggak ada ketika kita bikin mie instan itu, kan nggak ada tuh telur rebus tiba-tiba gitu kan. Nah itu kita boleh mencantumkan gambar tersebut, tapi dituliskan di situ di bawahnya adalah saran penyajian. Terus kemudian logo halal. Logo halal ini tidak bisa dicantumkan apabila Bapak Ibu belum memiliki sertifikat halal ya. Jadi logo halalnya sementara di take out dulu sampai dengan sertifikat halal keluar. Ketika sertifikat halal keluar, ini nanti di bagian bawahnya logo halal ini harus dicantumkan nomornya. Kalau sekarang pengurusan halal itu ada dua nih nomornya. Yang pertama adalah ketetapan halal, itu boleh dicantumkan nomor ketetapan halal di sini. Ketetapan halal ini akan dikeluarkan 1 minggu setelah sidang komisi fatwa. Jadi itu bisa dicantumkan. Bedanya apa sama sertifikat halal? Sertifikat halal itu yang mengeluarkan BPJPH. Jadi nanti setelah ketetapan halal keluar, terus kemudian dokumen kita masukin ke emailnya BPJPH bersama dengan STTD, surat tanda terima dokumen, maka nanti akan diterbitkan sertifikat halal. Dan itu makan waktu. Biasanya sih 1 bulan, mungkin bisa lebih ya. Pengalaman saya bisa lebih itu terbitnya sertifikat halal. Makanya yang dicantumkan pada label kita itu boleh ketetapan halalnya. Terus kemudian nama dan alamat produsen. Diproduksi oleh Elvira Mandiri, Makassar 90141 Indonesia. Ini sebenarnya tidak perlu mencantumkan alamat lengkap, jadi cukup kota sama kode pos saja kemudian Indonesia. Isi bersih ini 500 mili. Ini yang sering kali juga salah. Bapak Ibu itu misalnya kalau ada isi bersih, ada berat bersih ya. Jadi kalau berat bersih itu dia produknya kering, itu seringkali tulisan belakangnya itu GR. Jangan GR ya, nanti gede rasa. Jadi bukan GR, singkatan gram itu G saja. Jadi berat bersih 200 G, misalnya 200 gram gitu ya, atau gram sekalian kalau usah disingkat. Itu yang benar seperti itu. Kemudian ini nomor PRT gitu ya, kalau misalnya PRT-nya ini sudah ada. Terus kemudian di sini adalah komposisi. Nah, penulisan komposisi ini harus ditulis dari yang komposisinya paling tinggi, paling banyak digunakan sampai dengan yang paling sedikit. Sampai dengan 0,1% pun harus ditulis ya. Jadi harus diungkapkan di sini komposisinya apa saja. Dan apabila produk tersebut mengandung alergen juga diinformasikan, biasanya di dalam penulisan komposisinya itu ditebalkan. Nanti untuk yang difasilitasi oleh RB, saya akan berikan training tersendiri terkait pelabelan, akan lebih detail nanti saya akan jelaskan. Terus petunjuk penggunaan, misalnya ini kalau untuk produk-produk yang lain disesuaikan ya. Kalau ini untuk sirup, masukkan 20 mili sirup ke dalam gelas, tambahkan berapa mili air gitu ya. Terus kemudian kode produksi. Kode produksi yang paling sederhana adalah tanggal di mana kita produksi. Ya, terus kemudian baik digunakan sebelum, itu adalah expired date. Nah, penentuan expired date ini penulisannya ketika produk kita ini memiliki umur simpan kurang dari 3 bulan, maka yang dituliskan adalah tanggal, bulan, dan tahunnya. Lengkap ya. Gitu. Oke, ini adalah hal-hal yang wajib dicantumkan di dalam label. Nanti pada saat pengurusan PIRT di dalam OSS, kita bisa tinggal centang-centang saja. Pencantuman informasi nilai gizi ini sifatnya masih voluntary, tapi untuk produk-produk PIRT yang ada di dalam list Perka BPOM itu kalau nggak salah ada berapa ya? Saya lupa ya. Pokoknya ada, kalau nggak salah sih 40 atau berapa gitu yang memang sudah ada pakemnya, sudah ada panduannya untuk bisa mencantumkan informasi nilai gizi tanpa melakukan analisa lab, tapi hanya tinggal pengolahan data secara matematis saja. Itu ada. Nanti saya informasikan.
100%. di atas ini, tapi Ini yang dari video. Mohon maaf Bu, hilang suaranya. Oke. Bentar ya. Oh, nggak ada suaranya ya Bu, mohon maaf. Ibunya belum ngomong, sabar. Bentar ya, Bapak Ibu ya. Ini bukan ini. Ini bisa tuh. Ya kan? Pas bagian informasi pilih KBLI, terus kemudian nanti tinggal klik di sini bagian pencarian karena KBLI ini tuh banyak banget. Jadi ini harus diklik di sini search-nya, tulis kata kuncinya apa gitu ya. Kalau misalnya umbi, ya udah tulis saja umbi, terus baca satu-satu tuh mana yang kira-kira paling cocok dengan usaha kita gitu ya. Nah, buat Bapak Ibu yang usahanya itu sebagai produsen, ini juga dilihat lagi, apakah hanya sebagai produsen atau juga memperdagangkan secara ecer. Nah, kalau memperdagangkan secara ecer berarti ditambahkan lagi KBLI-nya di situ sebagai KBLI perdagangan. Jadi tidak hanya sebagai KBLI pengolahan, tapi juga ke perdagangan gitu ya. Jadi harus lengkap usaha apa saja yang ada di kita punya. Nah, di sini nanti di bagian kolom pencarian kita tinggal tulis aja usaha kita itu apa. Nah, setelah itu misalnya perdagangan eceran. Nah, perdagangan eceran ini harus dilihat lagi perdagangan ecerannya, perdagangan eceran apa? Apakah dijual di supermarket ataukah dijual di ecer bukan di supermarket gitu ya. Misalnya ini adalah perdagangan eceran, barang yang utamanya adalah makanan, minuman, atau tembakau bukan di minimarket. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya toko sendiri gitu ya, bukan di minimarket, supermarket, atau hipermarket, nah ini maka bisa masuk ke sini. Ini kemudian dicatat nih Bapak Ibu, jadi 47112. Oke, nanti saya akan bikin NIB dengan nomor 47112 ya. Terus kemudian itu kolom informasi hanya untuk mengetahui itu, kita bisa klik lagi di bagian KBLI tersebut itu untuk uraiannya. Uraiannya itu artinya kita ingin mengetahui detail KBLI 47112 itu benar nggak sih sama usaha kita gitu ya. Di sini ada keterangannya. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan ecer berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan atau makanan, minuman atau tembakau di dalam bangunan bukan swalayan, supermarket, hipermarket. Di samping itu juga menjual beberapa barang bukan makanan seperti pakaian, perabot rumah tangga, mainan anak, dan lain-lain ya. Misalnya warung, toko kebutuhan pokok. Jadi ini sering nih yang online shop nih biasanya berarti ini nih sepertinya ya yang paling cocok. Ya. Terus kemudian kita klik lagi untuk bagian daftar. Ketika misalnya memang belum memiliki NIB, maka klik daftar. Klik daftar nanti kalau sudah punya akun masuk sekarang. Kalau belum punya akun kita kan harus daftar dulu ya. Kita daftar dulu, kita akan pilih nih ada pilihan usaha mikro kecil atau non usaha mikro kecil. Nah, kalau usaha mikro kecil kita tinggal pilih usaha mikro kecil ya, pilih. Nah, terus udah gitu nanti skalanya apakah usaha mikro kecilnya ini sudah memiliki badan usaha atau usaha perseorangan.
Kalau belum memiliki badan usaha, maka kita klik bagian orang perseorangan. Badan usaha itu seperti apa sih? Kayak PT, CV, yayasan gitu ya, itu masuknya sebagai badan usaha. Nah, dari usaha perseorangan ini kita masukin data-data yang diminta, kayak nomor handphone, terus kemudian alamat email gitu ya. Nanti ini kita bisa milih nih, kode verifikasinya itu mau via email atau via WhatsApp. Kalau via WhatsApp, kita nanti akan dapat WA dari OSS untuk memasukkan kode verifikasinya. Kode verifikasi ini waktunya cuma 2 menit ya, Bapak Ibu. Jadi harus gercep. Jadi harus langsung ditulis. Kalau via WA, kode verifikasinya itu harus langsung ditulis di sini. Ada 6 angka nanti yang akan muncul. Selanjutnya, kalau itu sudah verified, nanti dia akan keluar lagi untuk isian nama lengkap sesuai dengan KTP, password sama ulangi password. Nah, password dan ini sebaiknya password yang memang mudah diingat, merupakan kombinasi dari huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter. Jadi harus yang unik ya, jadi tidak bisa dihack oleh orang lain. Nanti setelah masukin password dan mengulangi password yang sama, tinggal klik konfirmasi. Setelah itu nanti akan muncul ini, skala usaha Anda adalah UMK dengan nomor induk kependudukan sekian. Nanti ini langsung keluar secara otomatis ya, sudah nomor induk kependudukan. Nanti masukin 16 digit akan keluar 16 digit NIK, nanti masukin selanjutnya jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, terus langsung keluar alamat, kabupaten, kota mana, kecamatan mana, kelurahan mana, nanti centang di sini. Dengan ini saya menyatakan bahwa data dan informasi yang saya isi adalah benar. Klik daftar untuk punya akun OSS ya. Setelah klik daftar, nanti ada notifikasi pendaftaran berhasil. Terima kasih telah melakukan pendaftaran. Silakan periksa pesan WA Anda untuk melihat rincian akun OSS. Nah, setelah ini keluar, barulah masuk ke menu yang masuk tadi tuh untuk username sama password kita. Nah, nanti ini harus masukin CAPTCHA, ketik lagi. CAPTCHA itu adalah kata atau kalimat yang ada di atasnya. Jadi kalau di sini Majene, ya ditulis juga di sini Majene. M-nya gede, kita ikutin M-nya gede. Kepulauan Seribu, K-nya gede, S-nya gede. Ditulis juga sesuai dengan yang tulisan di atasnya ya. Bisa ganti-ganti ini biasanya. Banda Aceh biasanya suka ada gitu. Bandar Lampung biasanya tuh nama-nama kota ya. Ikutin saja sesuai dengan kalimat yang ada di atasnya. Terus klik masuk. Setelah klik masuk, nanti akan keluar seperti ini. Ini adalah notifikasi aja bahwa selamat datang di sistem online single submission OSS berbasis resiko. Kita klik mulai, dia langsung memberikan informasi terkait sebelum memulai Anda perlu memahami tingkat resiko usaha Anda terbagi menjadi resiko rendah, menengah tinggi, dan resiko tinggi. Next aja ya. Mau dibaca mah nggak dibaca juga nggak apa-apa. Anda harus melengkapi data pelaku usaha dan data usaha untuk mendapatkan perizinan. Terus kemudian saat mengisi data pelaku usaha, sistem OSS akan menampilkan secara otomatis NIK, nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat sesuai KTP. Anda hanya perlu mengisi NPWP, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan jika sudah memiliki. Jika belum memiliki, proses perizinan pun akan tetap berlanjut. Ya. Terus berikutnya, pada formulir data usaha ada 3 bagian yang harus dilengkapi. Yang pertama adalah bidang usaha, lokasi usaha, dan detil usaha. Sistem OSS akan menginfokan skala usaha dan tingkat resikonya secara otomatis. Jika pengisian data sudah lengkap, maka perizinan berusaha Anda dapat diterbitkan. Ya. Terus mulai ya. Nanti klik bagian perizinan berusaha, terus klik permohonan baru.
Nah, permohonan baru nanti akan keluar di sini NPWP, dimasukin ke sini NPWP-nya berapa. Nah, kalau status NPWP-nya itu tidak valid, nanti dia nggak bisa biasanya nih melanjutkan registrasi gitu ya. Atau kalau belum memiliki NPWP, nanti di sini nih pas bagian pertanyaan NPWP itu ada keterangan belum memiliki NPWP terus pengajuan baru, nanti tinggal klik aja bagian pengajuan baru, di situ nanti ikutin tahapan prosesnya untuk pengajuan NPWP via OSS ya. Kalau seandainya status KSWP tidak valid, maka yang dilakukan adalah datang dulu ke kantor pajak Pratama KPP untuk lapor SPT, lapor pajak selama 2 tahun ke belakang. Meskipun misalnya secara pelaporan itu nihil, tapi tetap harus dilaporkan ya, itu supaya status KSWP-nya ini valid. Terus kemudian masukin mulai membuat perizinan berusaha, ini nanti keluar di sini data usaha, tambah bidang usaha. Ini tinggal klik tambah bidang usaha. Terus nanti akan keluar menu ini, NIB, permohonan baru. Nah, pilih bidang usaha. Pilih bidang usaha ini diklik, nanti terus untuk dimasukin nomor KBLI kita. Makanya kita harus tahu kita itu nomor KBLI-nya berapa. Kalau ini kebetulan pakai akun saya ceritanya jadi memiliki produk baru nih. Produk saya itu sebenarnya susu, jadi tidak bisa PIRT. Cuman untuk keperluan simulasi PIRT, saya jadi bikin produk baru gitu. Jadi saya pilih produk yang memang bisa PIRT, yaitu selai, ya, industri pelumatan buah-buahan dan sayuran. 10312 ini dimasukin ke sini, ruang lingkup kegiatan yang dipilih seluruh, terus nanti tinggal diikutin aja prosesnya, dicentang, terus kemudian disimpan. Terus diisi semua data yang diperlukan di situ sampai dengan penulisan modal usaha ya, sama validasi resiko. Nah, validasi resiko ini penting diklik untuk mengetahui tingkat resiko dari usaha kita. Kalau PIRT tadi kan apa? Menengah rendah ya. Jadi kita sekedar mengkonfirmasi, oh benar berarti produk kita itu bisa diurus secara PIRT perizinannya. Jadi validasi resiko nanti akan keluar, validasi dulu, terus kemudian kita isi berikutnya tentang deskripsi kegiatan usaha. Diklik, terus kemudian nanti akan keluar jenis produknya apa, kita tulis aja di situ selai buah, kapasitasnya berapa. Nah, ini satuan kapasitas ini bisa dipilih ya, ada pieces, ada kilo, ada liter, ada mililiter, ada yang lain, satuan yang lain gitu. Jadi misalnya saya pilihnya ini satuannya kilo, 200 kilo per tahun gitu. Apakah Anda sudah memiliki sertifikat SNI? Tidak. Apakah Anda menggunakan bahan atau proses yang tidak halal? Tidak. Apakah Anda sudah memiliki sertifikat halal? Belum, gitu ya. Jadi bilang saja kenyataannya seperti apa. Terus kemudian klik simpan. Setelah itu nanti akan keluar seperti ini, datanya sudah terrecord ya, produknya. Selanjutnya kita ngecek apakah produk ini sudah masuk ke dalam NIB kita ya. Kita klik lagi bagian beranda, klik lagi bagian NIB, nanti akan muncul di sini. Kalau dia belum diproses, dia nggak akan muncul di dalam NIB kita, tidak akan tercetak. Makanya kita tinggal klik di bagian yang hijau ini, proses perizinan berusaha. Klik bagian itu, terus kemudian nanti akan muncul pernyataan komitmen. Jadi kita tinggal centang-centang aja bahwa kita komit untuk menjaga lingkungan, terus dan lain-lain. Pokoknya tinggal dicentang-centang aja bagian yang berikut. Ada percikan ini, karena kan itu sinar laser kan, jadi jangan main-main dengan sinar laser.
keluar NIB-nya kita nih, cetak NIB. Keluar deh NIB-nya kita ya di sini. Nomor 10312 selai buah ya. Selesai untuk bikin NIB, kita tinggal download dan save di device kita. Nah, sekarang kita ke PIRT. Nah, kalau NIB sudah terbit, kita klik bagian PB Umku. PB Umku singkatan dari apa? Bapak Ibu? Ibu-ibu, singkatan dari apa PB Umku? Perizinan berusaha untuk mendukung kegiatan usaha. Ya Allah, benar itu. Perizinan berusaha untuk mendukung kegiatan usaha. Klik PB Umku, terus kemudian klik di bagian yang mau kita urus perizinannya ya. Ini kan 1031 hak Umku ya. Terus nanti ajukan perizinan berusaha Umku. Terus nanti tinggal milih di sini yang tulisannya SPPIRT, Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga. Nah, kalau produk Bapak Ibunya pangan siap saji, nanti tinggal dipilih tuh di situ tulisannya mau yang mana. Gitu. Karena kita fokusnya sekarang ke PIRT, jadi yang dipilih adalah SPPIRT ya. Dia ada pengulangan di bagian atas sama bagian bawah, tapi sama aja semuanya, tinggal diklik bagian PIRT. Sini. Oh, pelan-pelan. Oke. Nanti tinggal scroll ke bawah lagi, klik lanjut. Ya, ini jangan sampai panik ya. Nanti ketika yang atas nanti ketemu yang bawah begitu lagi, nggak di ke bawah-bawahin sampai beres. Soalnya teman saya di sini juga ada yang gitu, panik tuh. Ini terus gimana nih? Ini terus gimana gitu. Padahal di bawahnya ada klik lanjut. Ya, tinggal klik lanjut aja. Terus nanti selesai nih pemenuhan persyaratan PB hijau ya. Udah sampai mana Bapak Ibu? Aman? Tertinggal jauh. Oke. Nah, nanti kalau misalnya itu nanti kita akan muncul nih di beranda kita ini, masuk ke web yang lain nih, webnya BPOM nih, masuknya ke sppirt.pom.go.id ya. Sukses NIB terverifikasi, tinggal klik oke ya. Yang mana? Hah? Bu Renita. Bagian mana? Halo, Bu. Suara aku kedengeran nggak sih? Kedengeran nggak di sini? Hah? Ada. Nanti ada yang mau diulang dari mana ya? Beresin dulu ya. Saya beresin dulu ya Bu ya. Nanti kalau mau ada yang bagian diulang nanti terakhir aja. Jadi kita nanti akan masuk lagi ke menu baru di sppirt.pom.go.id. Kita tinggal masukin lagi data kita di sini untuk username sama password ya. Nanti klik saya bukan robot, baru nanti kemudian register. Ya, ini juga sama pemilihan passwordnya. Itu kombinasi huruf besar, huruf kecil, dan angka. Jangan yang susah-susah ya. Kalaupun misalnya susah, Bapak Ibu mendingan ditulis biar nggak lupa ininya passwordnya. Nah, nanti kalau sudah selesai, nanti ada tulisan nih, sukses registrasi akun berhasil ya. Nanti kita tinggal klik OK, masuklah ke sini. Masuk ke menu ini, nanti kita tinggal klik tambah, terus kemudian usulan baru ya, usulan baru. Nanti tinggal ke sini tulisin nama pelaku usaha, terus udah gitu nama usaha. Kalau seandainya di dalam data ini ada data yang salah, kayak sebelumnya ini nama usaha saya, nama saya
saya Renita gitu kan, sedangkan di mereknya itu kan bukan itu kan. Jadi saya lakukan perubahan dengan klik di sini yang kuning-kuning nih, kan ada keterangan nih ya, apabila data alamat usaha belum sesuai silakan lakukan perbaikan dengan klik di sini. Jadi tinggal klik yang merahnya itu tulisannya, nanti akan muncul menu edit untuk apa saja yang belum tepat gitu ya dari data ini. Kemudian di next. Di next ini akan keluar nanti jenis kemasannya, terus kemudian gramasinya apa gitu ya, sama komposisi. Nah ini yang harus diperhatikan. Jenis kemasannya plastik, isi bersihnya itu 200 gram ya yang saya punya. Terus komposisinya hanya buah dan gula pasir gitu ya. Terus kemudian di next lanjut ke pelabelan. Nah, apabila label Bapak Ibu sekarang ini masih sangat sederhana dengan hanya mencantumkan merek, nama produk, selesai gitu ya, kan yang paling sederhana kan kayak gitu ya. Nah, ini nggak bisa kalau terlalu jujur kayak gitu, Bu. Jadi memang harus diklik aja, kayak kode produksi diklik, terus udah gitu kadaluarsa juga diklik, nama produsen juga diklik, dengan catatan akan dilakukan perubahan terhadap labelnya itu gitu ya. Nanti kan ini kan istilahnya kan pemenuhan komitmen. Kita tahu nih sekarang label yang sebenarnya itu harusnya itu mencantumkan beberapa hal yang tadi saya bilang ya, itu wajib. Tapi di label kita belum ada. Nah itu harus dicantumkan nanti. Kan kita dikasih waktu 3 bulan ya. Jadi dicentang-centang aja, kecuali yang memang belum ada ininya gitu ya, sertifikatnya, kayak misalnya logo halal kan belum ada. Logo halal itu tidak boleh dicantumkan apabila belum memiliki sertifikat halal ya. Ini harus dicamkan baik-baik. Tidak ada logo halal yang bentuknya itu tulisan Arab halal, itu nggak boleh ya. Jadi memang harus logo halal MUI itu. Nah nanti ini makanya saya bilang tadi, ini harus upload rancangan label dalam format JPG atau PNG ya. Ini nanti diupload nih label kita, udah diupload, terus kemudian di next, terus lakukan konfirmasi, centang dengan ini saya menyatakan siap untuk memenuhi komitmen berupa 1, 2, 3 dan akan melaksanakannya dalam waktu 3 bulan ya. Kemudian di submit, terus berhasil. Terus nanti terus udah gitu, are you sure gitu kan, apakah Anda yakin akan kirim data ini? Yes gitu ya, tinggal klik yes. Kemudian sukses sinkronisasi data SPP IRT ke OSS berhasil ya, terus tinggal klik OK. Habis gitu kita tinggal download IRT-nya, selesai. Ini nomor